Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan observasi wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Tema wawancara kali ini yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, sekarang saya bersama narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Mbak Tania. Halo. Oke, wawancara bisa kita mulai, Mbak Tania? Iya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Mbak Tania, apa makna Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau makna Pancasila itu menurut saya tentunya dia pemersatu bangsa ya, karena kita memang tinggal di Indonesia merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi suku-suku yang ada di Indonesia ini kan memang sangat-sangat banyak dan background sosial budaya kita tentu juga sangat-sangat beragam. Jadi Pancasila merupakan simbol Indonesia, yaitu untuk memersatukan keberagaman background budaya, sosial, dan suku di Indonesia. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu nilai atau sila apa yang paling sering diterapkan dalam lingkungan Mbak Tania? Kalau menurut saya, sila yang sering saya terapkan di kehidupan sehari-hari yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena setiap individu di Indonesia ini pastinya memiliki agama masing-masing, dan itu yang sering saya terapkan yaitu seperti sholat 5 waktu, kemudian berjamaah, bersosialisasi, itu juga sila yang kedua. Jadi kalau yang paling sering itu ya sila yang pertama, tapi tidak menyampingkan sila yang kedua, 3, 4, maupun 5 itu juga saya terapkan, tapi kan yang ditanyakan adalah yang paling sering ya. Iya. Jadi yang paling sering ya itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya bisa menceritakan contoh nyata penerapan nilai Pancasila yang pernah dilakukan atau disaksikan secara langsung? Kalau yang pernah diterapkan atau disaksikan secara langsung ya di lingkungan sekitar. Iya, itu tadi yang sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti kalau kita Idul Fitri, kita melakukan sebelum Idul Fitri ya, pas bulan Ramadan kita kan sholat tarawih berjamaah di masjid atau di musola, atau ada beberapa yang sholat jamaah tarawihnya di rumah masing-masing kan juga tetap bisa. Terus kemudian pas hari raya Idul Fitri kita juga sholat Id di masjid atau di musola. Kemudian pas Idul Adha juga pun kita tetap melakukan sunnah puasa dahulu. Kemudian pas hari H Idul Adha itu kan kita juga sholat berjamaah lagi untuk sholat Idul Adha ya, dan melakukan sunnah untuk berkorban. Tantangan apa sih yang paling sering dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan yang bermasyarakat ini? Kalau tantangan, mungkin sekarang ini kan memang era digitalisasi ya, jadi banyak sekali hoax yang beredar luas di sosial media, karena sekarang juga kan sudah banyak ya kayak model AI seperti itu. Jadi kita cuma bermodal dari foto atau dari video, sekedar video. Jadi dari foto itu bisa kita edit pakai AI itu tersendiri, dan ketika seseorang menyalahgunakan teknologi itu, yaitu dia bisa menimbulkan hoax atau berita-berita yang tidak benar, jadi memunculkan pertikaian atau memecah belah masyarakat secara tidak langsung. Oke, selanjutnya dari Mbak Tania sendiri pernah mengalami sebuah perbedaan pandangan juga atau tidak? Tentunya juga pernah. Contoh kecilnya kan seperti ketika kita sedang bersosialisasi dengan, contoh terdekatnya saja mungkin ketika saya bersama adik saya, ketika adik saya berpendapat A, namun menurut saya pribadi lebih baik B, seperti itu. Jadi pernahlah hal-hal kecil berbeda pendapat itu memang lumrah. Jadi ketika ada case yang seperti itu, berbeda pendapat ya, kita harus salah satu atau justru keduanya itu lebih bagus saling memahami, seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi perbedaan, sikap dari Mbak Tania sendiri kayak seperti apa? Kalau sikapnya untuk itu ya seperti itu Mbak. Jadi kita itu harus salah satu atau keduanya itu juga lebih baik, harus saling memahami. Jadi
apa ya, kita harus memiliki mindset ketika kita tetap mempertahankan statement kita, tapi lawan bicara kita juga mempertahankan, itu tidak bakal ketemu titik tengahnya. Jadi kita berdua atau ketika bersosialisasi lebih dari 2 orang itu ya kita harus saling toleransi, dan ketika ego kita sama-sama tinggi ya kita saling kita tidak bisa seperti ini terus, kita harus cari jalan tengahnya seperti itu. Oke. Selanjutnya menurut Mbak Tania juga bagaimana peran tokoh masyarakat seperti guru, terus tokoh masyarakat lain, agama kayak gitu dalam menanamkan nilai Pancasila? Nah, tentu untuk peran guru, tokoh-tokoh yang ada di masyarakat itu sangat-sangatlah penting untuk menunjang nilai-nilai Pancasila itu tersendiri ya, karena memang warga-warga atau contoh kecilnya juga seperti anak-anak kecil, anak-anak remaja, itu kan mereka adalah salah satu penerus bangsa yang memang harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila sedini mungkin. Karena takutnya ketika dari dini itu nilai Pancasila belum tertanam, takutnya nanti dia justru sebagai penerus bangsa, nilai-nilai Pancasila itu secara perlahan akan terkikis. Jadi nilai peran dari tokoh masyarakat itu harus kuat juga gitu. Menurut Anda pribadi, sikap yang seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh generasi muda atau mahasiswa agar Pancasila itu tetap hidup? Sikap untuk mempertahankan nilai Pancasila itu yang pertama, apalagi di era digital ini ya, tentunya ketika ada suatu case permasalahan itu kan pasti sangat-sangat cepat menyebar luas di sosial media. Jadi kita sebagai generasi muda, untuk para mahasiswa gitu ya, ketika ada suatu case permasalahan itu terlihat seperti penyimpangan, nah kita harus kritis, harus tangkap juga untuk mengkritisi suatu case itu. Ketika ada peristiwa A, nah ini menyimpang dari nilai-nilai Pancasila ya, kita juga harus mendemonstrasikan ketika suatu case tersebut itu kayak sudah di luar nilai Pancasila gitu kan. Jadi kita harus tetap kembali lagi ke nilai-nilai Pancasila, dan kita harus ikut mendemonstrasikan nilai-nilai Pancasila yang benar itu bagaimana, seperti itu. Oke. Yang terakhir, harapan seperti apa terhadap mahasiswa sebagai calon intelektual dan warga negara di masa depan? Untuk pesan ya? Iya. Untuk pesan para generasi muda, terutama khususnya calon intelektual dari sarjana hukum mungkin ya, itu jangan sekedar mengejar suatu gelar ya, gelar sarjana kayak gitu atau magister atau selebihnya, namun menyampingkan nilai-nilai Pancasila itu tersendiri. Karena memang kita hidup bersosial, hidup di Indonesia tidak bisa untuk meninggalkan nilai-nilai Pancasila itu tersendiri, karena memang para tokoh pahlawan kita itu sudah memperjuangkan sedemikian gitu untuk membentuk Indonesia ini, untuk menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman kita dan pemersatu bangsa. Oke, terima kasih Mbak Tania. Sama-sama.